Shalom. Selamat hari Minggu. Semoga walaupun kita seringkali mengalami hal yang baik maupun tidak baik, tapi Tuhan tetap memelihara hati kita masing-masing supaya di dalam Tuhan kita menikmati ketenangan, istirahat yang diberikan oleh Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ibadah minggu pada pagi hari juga, supaya melalui ibadah minggu hari ini kita mendapatkan penghiburan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kemarin secara pribadi saya kayak menjadi galau, hatinya kita bisa fokus terus masuk ke internet. Ada satu kalimat yang sangat menarik, dari situ ditulis itu yang tolok ukur kesuksesan setiap usia. Ternyata orang-orang dunia mereka mempunyai tolok ukur yang berbeda-beda tentang kesuksesan mereka. Apakah saudara-saudara semuanya mau menjadi sukses? Tadi ya, tapi tolok ukur kesuksesan katanya tiap usia berbeda. Jadi kepada anak-anak yang usia 10-an, tolok ukur kesuksesan mereka, kalau mereka mempunyai bapak yang kaya sukses, dia sukses. Tapi mereka bapaknya miskin, bapaknya pas-pasan, itu orang yang tidak sukses. Setelah usia 20-an, orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, dia dianggap orang sukses. Sekolahnya, universitasnya bagus, S2, S3, dalam usia 20-an, dia dianggap sebagai orang sukses. Tapi latar pendidikannya kurang, seperti SMA, tamatan SMA, dia merasa seperti orang yang tidak sukses. Setelah usia 30 tahun, kalau memiliki tempat kerja yang mapan, dia dianggap sebagai orang yang sukses. Tapi sebaliknya, dia orang yang gagal. Setelah usia 40-an, kalau di Korea biasanya makan sama-sama, yang tahap pertama itu dibayar dari kantor. Setelah itu mereka mulai minum minuman, itu tahap kedua, ketiga. Tapi orang yang bisa terakhir tahap kedua, itu dianggap sebagai orang sukses. Kemudian setelah masuk usia 50-an, bila mana memiliki anak yang pintar-pintar belajar, jadi dia dianggap sebagai orang sukses. Kalau memiliki anak yang pintar ini, setelah memasuki usia 60, masih dapat bekerja, masih cari uang, dia anggap orang sukses. Karena di sana kalau usia 50-an banyak yang dipecat, tidak ada kehilangan, jadi mulai menderita karena tidak ada pendapatan. Setelah memasuki usia 70 tahun, kalau masih sehat, dia adalah orang sukses. Tapi mulai sakit-sakitan, dia orang yang sudah gagal. Kalau usia 80 tahun, istrinya masih sedia untuk memberi makanan, jadi dia anggap sukses. Karena banyak istri kalau sudah 80 tahun itu ditinggalkan begitu saja. Usia 90, jika masih ada yang menerima telepon, jadi dia dianggap orang sukses. Kemudian yang 100 tahun, kalau pagi-pagi masih bisa menerima makan, dia adalah orang sukses. Karena pada usia 100 banyak yang mati, jadi tidak bisa bangun pagi. Jadi itulah kesuksesan kalau ukur dari orang-orang dunia. Tapi hari ini kita mau belajar ada dua kelompok di dunia. Jadi orang-orang yang satu kelompok untuk kesuksesan mereka, kekuatan mereka melakukan segala upayanya. Tapi ada juga kelompok satu, mereka menyadari segala kekurangannya, kelemahannya, mereka bersandar kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan. Jadi mereka dianggap di mata Tuhan, mereka adalah orang yang sukses. Jadi semoga kita melalui firman hari ini, kita memperbarui status kita, identitas kita. Apakah kita hidup sebagai keturunan Kain atau kita hidup sebagai keturunan Set? Karena ini masalah ini sangat penting. Seperti tadi saya mengambil contoh-contoh dari tolong ukur kesuksesan orang dunia.
Kalau andai kata identitas kita kurang jelas di hadapan Tuhan, kita juga hidup seperti mereka. Semoga Tuhan berkenan kepada diri kita, kemudian Tuhan memperbarui identitas diri kita sebagai keturunan Seth dalam keadaan apapun. Yang paling penting dan paling berharga di hadapan Allah, apakah kita mengerti nama Tuhan atau tidak. Karena itu, saudara-saudara yang meluangkan waktu pada hari Sabat yang indah ini, kita sama-sama berkumpul beribadah. Kitalah orang yang betul-betul layak disebut sebagai pemenang, sebagai orang yang sukses. We are winners, we are victors. Amin. Oke, semoga kita memberkati, Tuhan memberkati ibadah minggu hari ini, sehingga kita terus berjuang untuk beribadah kepada Tuhan. Judul message kami pada pagi hari ini adalah ciri-ciri orang-orang yang hidup tanpa Tuhan. Ayat adalah ayat 26. Mari kita baca sama-sama ayat 26. Ini 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, di dalam dunia yang sangat materialistis, penuh dengan dosa, kejahatan, kekerasan, kemudian di mana-mana semua kata buruk menjadi hancur karena kami hidup di tengah-tengah dunia seperti ini. Kami juga seringkali menjadi bingung, kemudian kami juga seringkali mengembara mana yang benar, mana yang tidak benar, karena kami seringkali bingung di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan melalui firman hari ini, Tuhan sendiri mengajarkan kepada kami, biar kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan pada hati Tuhan, kehidupan yang menang di dalam Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman hari ini menceritakan setelah Kain membunuh Habel, yaitu adiknya, akhirnya dia pergi dari hadapan Allah tanpa bertobat dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia dan keturunannya mulai mendirikan sebuah kota demi keamanan mereka. Di sini mendirikan sebuah kota ini bukan kayak desa dan kota, tapi kota, apa yang dimaksud dengan kota itu tempat menetap, tempat yang dapat menetap secara kekal. Jadi untuk mengatasi masalah sekuritas, mereka berusaha untuk mendirikan sebuah kota. Kain walaupun posisinya seorang petani, karena terkutuk dari tanah, maka dia tidak dapat melakukan usaha pertanian. Oleh karena itu, Kain mengembara dan mengembara lagi. Karena ia telah membunuh adiknya, ia pun selalu takut untuk dibunuh oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk keamanan dirinya maupun keturunannya, dia mendirikan sebuah kota. Kemudian, dia mendirikan kota yang tidak diatur, tidak dicampuri oleh tangan Allah. Jadi hidup tanpa Tuhan. Namun konteks hari ini memperlihatkan jelas kepada diri kita semua bagaimana kesengsaraan mereka yang hidup tanpa Allah. Dalam gaya hidup mereka, kita dapat melihat juga rupa kehidupan orang-orang modern pada zaman sekarang, kehidupan orang-orang ateis. Begitu pula, walaupun dunia ini penuh dengan budaya buruk, kejahatan, kekerasan, namun ternyata di tengah-tengah suasana dunia yang begitu gelap pun, ada sekelompok orang yang sudah mulai memanggil nama Tuhan. Kiranya melalui firman hari ini kita dapat menyadari apa keterbatasan kerajaan atau kota yang didirikan oleh manusia. Kemudian kita dapat mengenakan iman yang selalu merindukan, mengharapkan kerajaan Allah yang kekal, walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kekal ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, yang pertama, Kain pergi dari hadapan Allah. Baik, kita lihat ayat 16 sampai ayat 17a. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok.
Setelah Kain membunuh Habel, apa hukuman yang diterima dari Allah? Ia dikutuki dari tanah. Oleh karena itu, walaupun ia menggali tanah sebagai seorang petani, tanah itu tidak mengeluarkan penghasilan yang sepenuhnya bagi Kain. Kemudian Kain selalu menjalani hidup yang mengembara dan mengembara lagi, terus berpindah dari sini ke sana terus. Oleh karena itu, Kain diusir dari tanah di mana ia bertani, kemudian dapat menetap di tanah. Karena tidak dapat melakukan pertanian lagi, maka mungkin dia selama ini menjalani hidup yang terus berpindah-pindah, sambil memetik buah dari hasil pemetikan buah-buah, atau menjadi seorang buronan yang terus menjalani hidup yang pindah-pindah. Setelah menjalani kehidupan seperti itu, akhirnya dia menetap di suatu tempat. Disitulah ia menetap. Kemudian tanah itu disebut sebagai Nod. Kata Nod mengartikan bahwa mengembara, mengeluh, menangis, dan meratap. Oleh karena itu, kita dapat menduga bahwa kehidupan Kain yang pergi dari Allah menjalani kehidupan yang begitu keras, penuh dengan penderitaan secara fisik, sehingga dia akhirnya tinggal di tanah Nod. Akan tetapi, Kain bersetubuh dengan istri, kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Bagaimana Kain memberi nama kepada anak laki-laki itu? Kepada anak laki-laki itu diberi nama Henok. Arti kata nama Henok itu mengandung artinya permulaan. Barangkali Kain hendak merayakan bahwa melalui anak itu keturunan Kain dapat dimulai. Dengan demikian, betul-betul dimulailah sejarah manusia yang akan hidup tanpa Tuhan, yang hidup setelah pergi jauh-jauh dari hadapan Allah. Setelah Kain mendapat anak, apa yang pertama kali dilakukan oleh Kain? Mari kita perhatikan ayat 17b. Kemudian Kain mendirikan sebuah kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Kain saat itu sedang terus mendirikan kota. Di sini, apa yang dimaksud dengan kota adalah tempat penetapan yang kekal secara rupiah. Walaupun Allah sudah memberitahukan kepada Kain bahwa Kain menjalani kehidupan yang mengembara, tapi dia melawan kehendak Allah. Kemudian dia membangun suatu kota karena dia mau menetap di situ untuk selama-lamanya. Mengartikan juga keinginan Kain yang tidak mau mengembara lagi karena kehidupannya begitu susah. Lalu dia ingin menetap di suatu tempat. Lagi pula alasan yang lebih fundamental kenapa Kain mendirikan sebuah kota. Karena keinginan dia yang mau melindungi diri sendiri maupun keturunannya. Oleh karena itu, dia terus mendirikan kota. Saudara, kira-kira apa yang paling membuat hati Kain takut sampai dia berusaha keras untuk mendirikan sebuah kota? Mengapa dia terus mendirikan kota terus? Jawabannya, seperti apa yang sudah diberitahukan oleh Allah. Karena dia takut dibunuh oleh orang siapapun. Karena dia sendiri pernah membunuh adiknya. Dia pun sangat takut akan dibunuh oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Untuk Kain yang takut ini, sebenarnya Allah telah memberi suatu tanda perlindungan supaya nyawa Kain ini dapat terpelihara. Namun Kain tidak dapat percaya akan janji Allah ini. Ia tidak dapat percaya juga kepada manusia siapapun. Manusia siapapun bila ketemu, manusia itu takut membunuh dirinya. Sehingga Kain tidak bisa percaya kepada siapapun. Oleh karena itu, hati Kain penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Oleh karena itu, ia terpaksa terus mendirikan sebuah kota untuk keamanan untuk dirinya dan juga untuk keturunannya. Dengan seperti itu, manusia yang telah meninggalkan Allah, hatinya dikuasai oleh kegelisahan, kemudian mereka tidak dapat percaya kepada siapapun juga. Oleh karena itu, selalu berusaha keras untuk mendirikan kotanya sendiri,
atau dunianya sendiri itu untuk memecahkan masalah sekuritas. Kemudian karena hanya percaya kepada dirinya saja, selalu mencurigai orang lain, selalu terjadi kesalahpahaman, terjadi peperangan dan pertikaian terus-menerus. Dari sini kita dapat belajar rupa manusia yang telah meninggalkan Allah, jadi kehidupan mereka bagaimana. Manusia yang pergi dari hadapan Allah akan menderita karena ketakutan terhadap kematian, takut juga kepada manusia yang lain, lalu selalu berusaha keras untuk mendirikan sebuah kotanya sendiri atau dunianya sendiri. Mendirikan sebuah kota, mencari keselamatan, keamanan bagi dirinya maupun keluarganya. Tapi masalahnya, walaupun andai kata sudah mendirikan sebuah kota yang kelihatan cukup kokoh aman, masalah kegelisahan di hati sama sekali tidak dapat dihilangkan. Bahkan di dalam kota pun saling tidak dapat percaya, maka walaupun sama-sama tinggal di dalam kota itu, maka mereka sering menggunakan kekerasan, terjadi urusan pembunuhan. Orang yang kuat selalu menekan, memeras yang lemah, kemudian membunuh, bahkan membunuh yang lemah demi kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, suasana kota yang didirikan oleh kain itu dikuasai oleh suatu prinsip, yaitu yang kuat makan yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Di hati orang-orang modern yang hidup di zaman abad 21 pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang kain maupun keturunan yang tinggal di dalam kota itu. Kegelisahan, ketakutan seperti apa yang terjadi di hati kain itu juga terjadi di dalam hati orang-orang yang hidup di abad 21. Mereka tidak percaya kepada siapapun, lebih-lebih di Korea, karena seringkali terjadi pemerkosaan terhadap anak-anak siswi SD, SMP, SMA. Kebanyakan orang tua yang sudah memiliki anak perempuan takut membiarkan anak-anak mereka sendirian keluar atau berjalan di pada malam hari, sampai anak mereka pulang dengan selamat. Orang tua tidak bisa istirahat karena di mana-mana terjadi pemerkosaan terhadap anak-anak kecil. Walaupun sebetulnya di mana-mana sudah berpasang CCTV, kemudian polisi juga sering melakukan patroli, tetapi hatinya tetap penuh dengan kegelisahan. Kemudian orang tua selalu gelisah karena kapanpun dapat dipecat dari perusahaan, tidak ada yang tahu akan nasibnya. Dengan demikian, semua kawan-kawan di kantor bukan kawan lagi, tetapi pesaing alias rival atau musuh. Anak muda pun mengembara karena kegelisahan untuk arah masa depan yang sama sekali tidak jelas. Karena kegelisahan akan masa depannya, mereka juga tidak berani karena ada kebutuhan biologis, jadi mereka tinggal sama-sama, tetapi mereka tidak mau terikat, tidak mau menikah. Walaupun sudah menikah, mereka tidak mau melahirkan anak, karena ketika melahirkan anak, nanti tanggung jawab, pengorbanan itu harus dilakukan, mereka tidak mau. Asal menikah dengan iman, kemudian melahirkan anak dengan iman, Allah pasti memberi makan dan pakaian, tapi karena mempertimbangkan terlalu banyak hal begini begitu, mereka tidak dapat menikah, mereka tidak dapat melahirkan anak. Sebenarnya pakaian dan makanan yang sedang kita nikmati lebih baik daripada raja atau ratu maupun pejabat tinggi di zaman dulu. Kemudian, karena fasilitas kedokteran yang semakin berkembang dan maju, kita tidak terkena pada suatu penyakit yang besar, sehingga tanpa kita menderita sakit penyakit, kita bisa lebih panjang umur daripada orang-orang di zaman dulu. Tapi tiap-tiap orang menderita karena masalah ketakutan yang ada di dalam hatinya. Sedang kemudian tidak ada kawannya, semuanya dianggap sebagai musuh. Lalu sedang bersaing untuk mendirikan kota masing-masing, untuk mengatasi segala kegelisahan, ketakutan yang terus terjadi di dalam hatinya. Oleh karena itu, selalu menjalani hidup yang menderita, rasa sepi, kemudian
segala hubungan sesama manusia juga tidak harmonis. Seringkali hubungan manusia menjadi putus. Itulah ciri-ciri orang modern di zaman sekarang. Masalah fundamental Kain adalah dia pergi dari hadapan Allah tanpa bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Segala ketidakbahagiaan, kekacauan yang sedang dialami oleh Kain dan keturunannya, itu semuanya terjadi karena Kain dan keturunannya pergi meninggalkan Allah dengan jauh-jauh. Oleh karena itu, cara untuk terlepas dari ketidakbahagiaan itu jelas, cuma ada satu, yaitu kembali kepada Allah. Kita sudah tahu dengan baik cerita perumpamaan anak bungsu di dalam Injil Lukas pasal 15. Anak bungsu telah meninggalkan rumah bapa, menghabiskan segala harta kekayaan bapa, kemudian dia menjadi miskin, lapar, sekarat, hampir mau mati. Kemudian pada saat itu apa yang disadarinya? Dia menyadari betapa rumah bapa kaya, penuh dengan kelimpahan. Kemudian dia dapat memandang kasih bapa yang sedang menanti-nantikan kepulangannya. Jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anak bungsu. Setelah dia sadar semua itu, dia memutuskan kembali kepada Allah. Walaupun ada rasa malu, rasa berdosa, ada pikiran manusiawi, tapi si bungsu mengatasi semua pikiran-pikiran manusia itu. Kemudian dia mengambil keputusan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya. Oleh karena itu, dengan mengatasi segala pikiran manusiawi, rasa malu, rasa bersalah, akhirnya anak bungsu itu memutuskan untuk pulang kembali ke rumah bapaknya. Ketika hal itu dilakukan oleh si bungsu, jadi bapaknya bukan menghukum anaknya, tapi bapaknya mengampuni segala kesalahan dosa si bungsu. Kemudian segala hak semuanya dipulihkan oleh Bapa. Inilah pengharapan yang sangat diinginkan oleh Allah kepada setiap orang yang pergi dari hadapan Allah menjalani kehidupan yang menderita penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Terhadap mereka, Allah memiliki kerinduan yang sama, supaya kita semua menyadari kesalahan kita, kemudian kondisi saat kita yang penuh dengan penderitaan, supaya kita bertobat, kita kembali kepada hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberi roh pertobatan, kemudian mata rohani yang tajam kepada diri kita, supaya kita mengetahui apa masalah penderitaan kita masing-masing, supaya kita bertobat, kita kembali kepada hadapan Allah, kita kembali dipeluk di dalam pelukan kasih Allah. Amin. Yang kedua, orang-orang yang hidup tanpa Allah. Baik, kita lihat ayat 18 sampai 24. Kita baca sama-sama ayat 18. Oke, bagi Henok 1, 2, 5. Di dalam ayat 18 ini tercatat nama-nama keturunan Kain. Kemudian di antaranya Lamek. Lamek itu adalah keturunan ke-7 dari Kain. Karena Adam melahirkan anak sampai keturunan ke-7, berarti sudah banyak waktu sudah berlalu. Hanya di dalam ayat 18 ini tercatat nama-nama itu anak sulung saja. Jika ditambahkan dengan semua anak-anak, pasti ada banyak keturunan Kain yang tinggal di dalam kota Henok tersebut. Apabila manusia tidak membatasi tingkat kelahiran, pasti pertumbuhan jumlah penduduk meningkat secara drastis. Oleh karena itu, seorang ekonomis Inggris yang bernama John Smith pernah mengatakan teorinya, pangan bisa ditambahkan dengan hitungan tambahan, 2 tambah 2 menjadi 4, 4 tambah 4 menjadi 8. Jadi bisa menambahkan pangan ke makanan itu hanya dengan sistem seperti itu. Sedangkan jumlah penduduk bertambah dengan hitungan kalian. Sebentar lagi manusia pasti menghadapi kekurangan pangan, sehingga dia mengatakan
tingkat melahirkan anak ini harus dibatasi. Dan mulai saat itu terjadi teori KB. Dikatakan bahwa sepasang suami istri melahirkan 6 orang anak, maka nanti generasi ke-8 bisa mencapai 1,5 juta orang. Jadi diperkirakan bahwa begitu banyak orang tinggal di kota Henok. Apalagi pada zaman itu usia bukan kayak seperti sekarang 80-90 tahun, tapi bisa hidup sampai 800 tahun, 900 tahun. Kemudian 8 generasi tanpa tinggal sama-sama. Sekarang mungkin paling 3 generasi, kalau yang panjang umur 4 generasi. Tapi pada zaman itu masih 8-9 generasi tinggal sama-sama. Maka penduduk bisa lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan. Kalau itu, bagaimana ciri-ciri kehidupan orang-orang di kota Henok itu? Ayat 19 sampai 24 menceritakan dengan panjang lebar tentang kehidupan seorang yang bernama Lamek sebagai keturunan ke-7 dari Kain. Arti nama Lamek sendiri itu adalah orang yang kuat. Sebab orang inilah yang dapat menjadi wakil yang dapat menjelaskan kehidupan orang-orang di zaman tersebut. Barangkali Lameklah tokoh yang paling berpengaruh besar kepada orang-orang di zaman itu. Kalau itu, siapakah Lamek? Mari kita lihat ayat 19. Kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Ternyata Lamek pertama kali dia mengambil 2 orang istri. Selama ini setelah Allah menciptakan Adam, kemudian memberi Hawa sebagai istrinya. Sistem pernikahan itu 1 suami, 1 istri. Tapi mulai dari Lamek ini terjadi budaya baru, 1 suami bisa mengambil banyak istri. Dia menolak kebenaran pernikahan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu 1 suami, 1 istri. Tapi dialah orang yang pertama untuk mengambil sistem pernikahan 1 suami memiliki 2 atau banyak istri. Kemudian nama kedua istri itu ditulis Ada dan Zillah. Arti nama Ada itu adalah menandani. Kemudian nama arti Zillah itu gemerincing. Sedangkan nama anak perempuan Zillah yaitu Naamah itu adalah si cantik. Dari nama-nama ini kita dapat menduga bahwa perempuan-perempuan di zaman itu berjalan dengan langkahnya di gua-gua, berusaha keras untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kaum laki-laki dengan menggunakan segala caranya untuk mendatangi tubuh diri sendiri, pakai perhiasan sampai menimbulkan suara. Kemudian pernikahan itu sudah berubah. Jadi bukan menikah dengan perempuan yang dituntun oleh Allah, tapi siapa saja yang kelihatan cantik, menarik, diambil sebagai istri untuk kepuasan hawa nafsu darinya. Itulah ciri-ciri orang-orang keturunan Kain. Tapi nanti kalau kita masuk di dalam pasal 6, Alkitab mengatakan anak-anak Allah, mereka juga mengambil anak-anak dari manusia, siapapun disukai. Jadi akhirnya Tuhan marah. Kemudian Tuhan memutuskan hukuman air bah. Ini mula-mulanya dari keturunan Kain, tapi secara pelan-pelan ini berpengaruh besar kepada kehidupan orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga pernikahan itu, keluarga itu utuh. Akhirnya Tuhan menyesal, kemudian Tuhan memutuskan untuk mensikap semua manusia di muka bumi ini. Untuk memuaskan keinginan daging, mengambil perempuan bukan 1, sudah mulai 2. Dengan demikian, kebenaran pernikahan karena Allah paling menganggap penting keluarga itu, tapi kebenaran pernikahan, kebenaran keluarga itu sudah 1. Sesaat itu dimulai tragedi di sebuah rumah tangga, yaitu suaminya 1, tapi istrinya banyak.
Kira-kira bisa bayangkan kalau misalnya suaminya satu, tapi istrinya banyak, kira-kira apa tragedi yang terjadi dalam rumah tangga itu? Kalau kita lihat nanti keluarga dari Yakub, satu suami, istrinya 4, kita bisa nanti belajar ini. Karena tragedi yang ketika satu rumah tangga, suaminya satu, istrinya banyak, apa tragedi yang terjadi? Keluarga mengalami kehancuran. Semua anggota keluarga juga. Keluarga diciptakan oleh Allah sebagai sarang kasih, tapi menjadi medan peperangan. Kota yang didirikan oleh Kain menjadi dunia yang penuh dengan hawa nafsu daging dan keserakahan dan kekerasan. Bukan hanya saja, mari kita lihat ayat 20 dan 21. Kita baca sama-sama ayat 20, 21, ada itu, oke. 1, 2, 3. Ada, yaitu istri pertama bagi Lamek melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu namanya Yabal dan Jubal. Yabal menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Memelihara ternak bukan profesi dia peternak, karena Habel dia juga peternak. Jadi di sini apa yang dikatakan memelihara ternak, ini artinya dia menjadi bapa orang yang diam di dalam kemah memelihara ternak. Tapi ini sebagai suatu tanda bahwa di zaman itu orang-orang mulai makan daging ternak. Seperti kita ketahui, ketika kita perhatikan pasal 1 ayat 29, hal ini jelas pelanggaran terhadap perintah Allah yang menyuruh manusia makan sayur dan tumbuh-tumbuhan, karena hanya sayur dan tumbuh-tumbuhan itu diberikan sebagai makanan bagi manusia. Tapi manusia mulai makan daging ternaknya. Kemudian Jubal menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Artinya, dia menjadi nenek moyang untuk para musisi yang memainkan alat gambus dan alat pipa. Untuk menghiburkan, untuk melupakan hati yang sepi, sunyi, menderita, karena di dalam hati mereka tidak ada ketenangan, tidak ada istirahat, karena mereka hidup tanpa Allah, hidupnya penuh dengan penderitaan. Untuk melupakan penderitaan itu, timbul dan berkembang musik-musik sekuler. Jadi mereka menjadi bapa pop music, rock music. Bukan itu saja, mari kita lihat ayat 22. Kita baca sama-sama ayat 22. 1, 2, 3. Istri kedua, Zila, dia melahirkan 1 anak laki-laki yang bernama Tubal Kain. Tubal Kain adalah orang yang membuat peralatan yang tajam dengan menggunakan tembaga dan besi. Pada saat itu, zamannya sudah memasuki zaman tembaga, sudah dimulai zaman besi. Teknologi manusia maju dengan sangat cepat, karena tanah tidak mau mengeluarkan penghasilan yang sepenuhnya bagi mereka, maka manusia berusaha keras untuk membuat alat pertanian yang semakin baik, semakin canggih, untuk mendapatkan hasil pertanian yang semakin baik. Dengan demikian, usaha pertanian itu bisa maju. Tapi ketika teknologi sains maju, manusia mulai menciptakan senjata-senjata perang yang semakin canggih juga. Dari sini, ilmu sains mulai dikembangkan. Teknologi zaman sekarang yang paling canggih pun terjadi sebagai hasil usaha manusia untuk mengembangkan senjata perang semakin canggih, semakin bagus. Internet yang sering sekarang kita gunakan pun sebetulnya awalnya ini diciptakan oleh Amerika untuk menyimpan rahasia-rahasia militer, kemudian rahasia-rahasia di CIA. Orang-orang yang hidup tanpa Allah untuk bertahan hidup di dunia ini, mereka mempertaruhkan segala sesuatu, maka teknologi memang maju, berkembang. Tapi segala kemajuan teknologi di belakangnya ada keinginan manusia untuk kepentingan diri sendiri
kemudian disalahgunakan untuk memuaskan hawa nafsu dagingnya, sehingga budaya manusia itu semakin yang cabul, semakin penuh dengan kekerasan, di mana-mana terjadi pertikaian, perang, sehingga tempat tinggal kain dan keturunannya bukan menjadi utopia, tapi ya masyarakat yang penuh dengan kejahatan, ya istilahnya kayak seperti menjadi neraka. Bukan hanya saja, ada catatan yang lebih mengejutkan. Ada puisi pertama yang dibuat oleh Lamek untuk kedua istrinya. Isi puisi itu begitu kejam dan bengis. Mari kita lihat ayat 23-24. Kita baca sama-sama ayat 23-24. 1, 2, 3. Puisi yang pertama muncul di dalam sejarah manusia. Ini puisi yang pertama diciptakan oleh Lamek. Jika kita disuruh untuk memberi judul kepada puisi Lamek ini, kira-kira judulnya cocok apa? Barangkali nyanyian pembalasan. Lamek itu bukan membunuh orang secara kebetulan atau tanpa alasan. Dia mau membunuh siapa saja sebagai upaya pembalasan. Orang yang telah melukai diri dibunuh. Karena seorang buta melukai sampai luka, maka Lamek membunuhnya. Jadi dia membunuh siapa saja begitu gampang, kayaknya membunuh lalat. Kemudian hal itu dibanggakan kepada istri-istrinya. Ketika Kain membunuh adik, walaupun dia juga jahat, tapi dia takut sampai jangan dosanya terbongkar, sehingga setelah membunuh Habel dia menutupi yang dosa pembunuhannya, kemudian dia berpura-pura tidak melakukan kejahatan karena masih ada hati nuraninya. Tapi sekarang Lamek malah dia bangga terhadap dosa pembunuhan, sehingga di depan kedua istri dia membanggakan apa yang telah dia lakukan. Kita telah mengetahui bahwa ternyata di antara keturunan Kain, kekerasan membunuh orang sudah jadi suatu budaya yang biasa-biasa. Andai kata ada orang yang melukai sedikit saja, orang itu langsung dibunuh, kemudian dibalas 70 kali lipat, maka dunia menjadi sangat brutal, sungguh menakutkan. Kemudian orang yang jahat seperti ini malah diperlakukan sebagai pahlawan. Kemudian banyak cewek-cewek suka kepada laki-laki yang begini, sehingga Lamek menjadi tokoh yang paling favorit di zaman itu. Kain mendirikan sebuah kota untuk keamanan dirinya dan keluarganya. Setelah pergi jauh-jauh dari hadapan Allah, dia membuat masyarakat hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata masyarakat yang telah ia dirikan itu bukan masyarakat yang bahagia, tapi seperti neraka. Karena moral seksual hancur, keluarga runtuh, untuk dirinya membangun keluarga, kemudian untuk menghiburkan penderitaan di hati. Musik-musik sekuler memang berkembang dan maju. Kemudian mereka banyak alat peralatan diciptakan demi kenyamanan hidup. Tetapi di balik itu berkembang juga budaya tembaga, besi, peralatan senjata semakin maju canggih, sehingga terjadi perang yang semakin sadis. Yang demikian terjadi perang di mana-mana, penuh dengan kekerasan di dunia ini. Kemudian literatur yang menyanyikan kekerasan itu dianggap sebagai literatur yang indah. Tiap orang melakukan pembalasan pribadi, kemudian orang yang kuat boleh membalas yang lemah untuk keserakahan hatinya. Itulah keterbatasan dari budaya peradaban yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang telah pergi jauh dari hadapan Allah, mendirikan sebuah kota, sebuah dunia, kemudian mengembangkan budaya demi perlindungan diri sendiri. Namun ternyata budaya yang dikembangkan oleh mereka itu penuh dengan dosa kekerasan, percabulan. Dosa itu malah
diindahkan, dibenarkan atas nama seni. Kemudian orang-orang yang melakukan dosa itu bukan dihukum tetapi dipuji. Tidak jauh berbeda dengan rupa-rupa kota sekuler di mana kita tinggal ini pada abad 21. Rupa kehidupan keturunan Kain sama dengan sebuah miniatur kehidupan orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Lewat ini, segala percabulan, kekerasan, dosa itu disampaikan melalui media massa atas nama kesenian, atas nama hak asasi manusia. Literatur dan kesenian sekuler mengindahkan dosa manusia itu, kemudian terus membujuk biar orang-orang yang awam, orang-orang yang tadi polos, biar mereka juga melakukan hal yang serupa. Kebanyakan film yang ditayangkan di dalam bioskop sering menggunakan dosa percabulan itu, kemudian dosa kekerasan itu sebagai suatu hal yang sangat bagus. Ketika masyarakat seperti ini dilihat dari luar, kelihatannya kehidupan mereka begitu bebas, indah, dan mewah. Namun di dalam hati mereka penuh dengan penderitaan, rasa kekosongan, kemudian ada sengsara yang tidak dapat dilupakan. Penuh dengan kekerasan untuk melupakan penderitaan di hati. Orang-orang itu mau itu joget sepanjang malam di bawah suara musik yang keras sampai kuping mereka pecah. Untuk meninggalkan dosa, membuat puisi-puisi novel, kemudian hidup dengan mengikuti hawa nafsu dagingnya. Tapi semakin mereka berusaha melakukan seperti itu, justru mereka semakin menderita. Kalau itu, mengapa mereka menjadi keadaannya seperti ini? Hal itu terjadi karena dosa satu orang, yaitu dosa dari Kain. Kita harus mengetahui bahwa dosa satu orang dapat mengakibatkan akibat yang begitu fatal. Dosa dapat menyebar seperti sel kanker kepada keturunan-keturunannya, dan bersifat semakin lama semakin brutal, semakin kejam. Masalah dosa itu, entah dosa sekecil apapun, itu tidak boleh diremehkan. Dosa akan menyebar seperti sel kanker, seperti jamur racun. Oleh karena itu, melalui perjuangan internal secara mati-matian, jangan sampai kita menaburkan bunyi dosa kepada anak-anak, kepada keturunan kita. Walaupun di hati kita ada keinginan untuk berbuat dosa, seperti apa yang dinasihati oleh Allah kepada Kain, dosa itu, keinginan dosa itu harus dikuasai, harus dikontrol, harus dikalahkan. Kemudian andai kata karena kita lemah, kita jatuh kepada dosa, kita harus segera bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bertobat di depan Allah yang Maha Kuasa secara sungguh-sungguh, kemudian harus mendapatkan kasih karunia pengampunan. Jangan gaya seperti Kain, pergi jauh-jauh dari hadapan Allah, nanti dia akan menjadi sumber kejahatan, sehingga keturunannya semakin jahat, sehingga nanti kalau kita perhatikan di dalam pasal 5, ketika penulis kitab Kejadian dia menulis tentang silsilah keturunan Adam, ini Kain dan keturunan Kain semuanya dicabut dari silsilah Adam, karena di mata Allah mereka yang hidup sebagai ateis, mereka tidak dapat disebut sebagai keturunan Adam. Artinya di mata Allah mereka binatang, bukan manusia. Baik, kita lihat yang ketiga, orang-orang yang memanggil nama Allah. Baik, kita lihat ayat 25-26. Kita baca sama-sama ayat 25-26. 1, 2, 3. Setelah Habel terbunuh oleh kakak yaitu Kain, Adam melahirkan anak laki-laki lagi. Kemudian kepada anak itu diberi nama Set, artinya dikaruniakan. Artinya Allah mengaruniakan bunyi lain dengan menggantikan Habel.
Allah mengaruniakan benih pengganti untuk Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Set juga bertumbuh, kemudian dia juga berkeluarga, melahirkan anak, kemudian kepada anak itu diberi nama Enos. Saudara, arti kata nama Enos itu adalah kelemahan. Setelah Set melahirkan anak, apa yang pertama dilakukan? Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Apakah saudara masih ingat ketika Kain melahirkan Enos, apa yang pertama dilakukannya? Jawabannya, dia mendirikan sebuah kota untuk dirinya dan juga untuk keturunannya. Tetapi Set setelah mendapatkan anak yaitu Enos, dia mulai memanggil nama Allah setelah mendapatkan anaknya. Dengan menyadari segala kelemahan sebagai seorang manusia, ia semakin bersandar kepada Allah. Dalam hal ini, perbedaan antara Kain dan Set sangat berbeda, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Arti memanggil nama Allah itu adalah menyapa kepada Allah, mengajak Allah sama-sama berbicara. Kalau istilah kita ini doa ya. Artinya orang-orang mulai berdoa kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah, memanjatkan puji-pujian kepada Allah. Dengan demikian, mulai diadakan ibadah publik. Nanti di dalam pasal 12:8, Abraham juga itu di situ dikatakan dia mulai bergaul dengan Allah. Itu semuanya itu maksudnya mereka mengadakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam Alkitab yang versi baru ditulis waktu itu orang-orang mulai melakukan ibadah kepada Tuhan. Ditulis seperti itu. Sungguh menarik. Kain mendirikan kota untuk dirinya dan untuk keturunannya. Sedangkan Set beribadah kepada Allah sambil memuji dan berdoa kepada Allah. Sangat berkontras, walaupun mereka hidup di zaman yang sama-sama, tapi gaya hidup mereka sungguh berbeda. Walaupun Kain mencari masalah sekuritas itu dengan mendirikan sebuah kotanya sendiri, tetapi Set tentang menikmati istirahat dan ketenangan yang benar itu dengan mengadakan ibadah sambil memanggil nama Allah. Rupa ini sama dengan rupa di zaman sekarang juga. Walaupun dunia ini memang begitu korup, kemudian sangat busuk, tetapi di tengah-tengah dunia yang kacau, dunia yang gelap pun, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan terpengaruh oleh suasana dunia yang semakin kacau. Tapi kita juga harus bersandar kepada Allah sambil mengingat segala kelemahan kita sebagai manusia yang lemah. Kita harus bersandar kepadanya, kita harus hidup dengan iman. Kita harus menyembah kepada Allah, kita harus berdoa kepadanya, kita harus dipimpin olehnya. Biasanya orang-orang yang tidak percaya bersandar kepada materi. Seolah-olah kalau ada materi, mereka nanti aman. Mereka membanggakan kepintaran mereka, kemampuan mereka. Itu sama dengan upaya Kain terus membangun kota bagi dirinya sendiri. Mereka bersandar kepada teknologi mereka. Oleh karena itu, mereka mendirikan sebuah kota terus-menerus, membuat kemah, membuat alat peralatan yang semakin canggih, semakin tajam. Alkitab tidak mengatakan semua hal-hal yang dilakukan oleh Kain dan keturunannya tidak perlu. Terhadap hal itu, Alkitab bungkam. Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Memang yang memungkinkan membuat hal-hal itu juga sebenarnya dari Tuhan. Kepintaran itu berasal dari Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kain dan keturunan tidak bisa dianggap sebagai dosa. Tetapi ada yang dianggap lebih penting di hadapan Allah. Sehingga ketika penulis kitab Kejadian mencatat gaya kehidupan keturunan Set, terhadap hal itu sama sekali tidak disinggung. Hanya satu kalimat, mulai sahabat waktu itu, orang mulai memanggil nama Allah. Itu saja dicetak. Saudara,
daripada mendirikan sebuah kota untuk keamanan kita. Sebetulnya yang menjadi jauh lebih penting bagi kita adalah kita berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun. Amin. Rasa aman, rasa sekuritas dapat diperoleh di dalam pelukan kasih Allah. Allah sungguh berkenan untuk memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang selalu bersandar memanggil namanya. Memang pasti keturunan Habel juga mengembangkan budayanya, industrinya, ilmu-ilmunya. Tapi ketika Allah melihat hal itu tidak penting dibandingkan dengan tindakan keturunan Set, mereka berkumpul memanggil nama Tuhan. Itulah yang paling penting, paling berharga di hadapan Allah, sehingga hanya Allah mencatat hal itu saja. Andai kata saat sekarang nyawa kita tinggal 1 hari lagi atau tinggal 1 jam lagi, kira-kira bagi kita apa yang menjadi penting? Apakah tempat di sekitar, harta kekayaan, atau kekuasaan, jasa-jasa kita, cita-cita kita? Sama sekali tidak. Memang hal itu pada saat-saat waktu biasa itu bisa jadi penting. Tapi ketika kita tinggal 1 hari, tinggal 1 jam lagi, apa yang paling penting bagi kita itu adalah apakah memang kita telah memanggil nama Tuhan atau tidak. Karena sesuai dengan itu, andai kata kita telah memanggil nama Tuhan, kepada kita akan diberi keselamatan, hidup yang kekal. Tapi andai kata kita tidak mengenal nama Tuhan, tidak pernah memanggil nama Tuhan, kita walaupun di dunia hidup semewah apapun, kita langsung dibuang, dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hal ini, kita yang berkumpul pada hari Sabat ini untuk beribadah kepada Tuhan, kitalah pemenang, kitalah itu pemenang sejati, kitalah orang sukses. Semoga di dalam dunia ini, dalam kehidupan apapun, di dalam kehidupan kita apa yang terjadi, kita tidak ada yang tahu. Tapi walau kondisi hidup kita seburuk apapun, apa yang harus kita ingat, Tuhan menghargai kita ketika kita memanggil nama Tuhan. Dengan demikian, dalam keadaan apapun, mari kita bersandar kepada Tuhan sambil mengingat segala keterbatasan kita, kelemahan diri kita. Mari kita bersandar kepada nama Tuhan saja. Kita sebenarnya dapat berdosa. Jadi kayak Set, walaupun disebut sebagai keturunan orang benar, Set juga sama karena dia menerima darah Adam. Dia juga orang berdosa. Kita juga sama. Kalau kita percaya kepada Yesus, apakah kita tidak melakukan dosa? Sama sekali tidak. Orang yang begitu mengasihi Allah dan firman-Nya, yaitu Daud, dia juga jatuh pada dosa. Setelah berbuat dosa berzina dengan istri orang lain, setelah mendengar bahwa Bathsheba sudah hamil, untuk menutupi masalah dosa, dia melakukan pembunuhan, menghancurkan suatu keluarga yang sehat. Walaupun dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud begitu jahat, sampai dia patut dibunuh. Tetapi Daud bertobat sambil mohon belas kasihan, kemudian mendapatkan pengampunan karena dia bertobat di hadapan Tuhan. Bukan Daud pergi dari hadapan Allah, tetapi dia tetap tinggal di hadapan Allah, kemudian menerima segala latihan-latihan yang diberikan oleh Allah. Pada saat itu, Allah memulihkan segala sesuatu, bahkan menerima berkahnya lebih besar daripada sebelum melakukan dosa. Oleh karena itu, walaupun andai kata karena kita lemah, kita jatuh pada dosa pun, apa yang penting itu yang perlu kita lakukan. Jangan kita pergi dari hadapan Allah seperti apa yang dilakukan oleh Kain, tapi kita tetap tinggal di depannya. Kemudian kita harus bertobat di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh terlepas dari tali kasih Tuhan. Walaupun susah, walaupun ada rasa malu, walaupun hati kita sedih, walaupun kita kecewa, walaupun kita marah, kita tetap datang kepada Allah, datang ke gereja untuk beribadah kepada Allah. Kita harus membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan terus-menerus, walaupun keadaan kita baik atau tidak baik.
Sambil berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun, kita tidak boleh melepaskan diri dari pelukan kasih Allah. Pada saat itu, Allah pasti mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan memulihkan segala kondisi kita. Tuhan mengantarkan kita ke kerajaan surga. Sebagai saudara-saudara, ciri-ciri orang yang telah meninggalkan Allah adalah mereka selalu berusaha untuk mendirikan sebuah kota untuk dirinya sendiri. Mereka tidak percaya kepada siapapun juga. Kemudian membangun tembok pemisah di hati. Kemudian menciptakan budaya-budaya amoral, cabul, sekuler. Budaya sekuler selalu mau menolak kebenaran Allah, membenarkan dosa manusia. Mereka membanggakan kekuatan manusia, kepintaran manusia. Di dalam zaman ini, Allah telah memilih saya dan Anda sekalian, sehingga kita telah berkumpul di tempat ini karena kita memanggil nama Tuhan, karena kita beribadah kepada Tuhan. Bukankah hal itu suatu berkat dan keajaiban yang betul-betul luar biasa? Mana ada keajaiban yang lebih besar daripada hal ini? Semoga seperti keturunan Seth, walaupun jumlah kita sedikit, kita semuanya orang-orang lemah, justru karena kita adalah orang-orang lemah. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan secara manusiawi, sehingga mari kita berlutut di hadapan Tuhan, mari kita bersandar kepada nama Tuhan, sambil menyadari segala kelemahan, supaya Tuhan berkenan kepada diri kita, supaya Tuhan selalu memberikan rasa ketenangan, istirahat yang benar di hati kita, supaya kita menjadi pemenang sejati di dalam Tuhan, seperti keturunan Seth. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, mari kita akhiri dengan baca ayat 26. Kita bersama-sama ayat 26. Oke, baiklah 1, 2, 3.